نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh penulis yang berkaitan dengan syirik dalam bab ar-rububiyah, yaitu seseorang meyakini bahwasannya di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib, yang mampu mencipta, mampu memberikan rezeki, menolak bala, mendatangkan manfaat dari perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dari perkara ar-rububiyah. Kita masuk pada poin yang berikutnya, jenis syirik yang kedua, asyirku fil uluhiyah, syirik dalam bab al-uluhiyah, syirik fil uluhiyah, antasrifa li ghairillahi ibadatan minal ibadat. Syirik dalam bab al-uluhiyah adalah engkau memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Au tara jawaza dzalik, atau engkau memandang bolehnya hal tersebut untuk dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lihat ungkapan yang disebutkan oleh muallif. Syirik dalam bab uluhiyah adalah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau engkau berpandangan boleh hal tersebut untuk dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua bentuk syiriknya. Dia sendiri yang melakukannya, atau dia meyakini bolehnya memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan dalam ta'liq, bimakna anna minasyirki fil uluhiyah ayyara syakhsu jawaza sarfi syai'in minal ibadat li ghairillahi walau lam yaf'alha. Maknanya termasuk bagian dari kesyirikan dalam bab al-uluhiyah, yaitu tatkala seseorang memandang bolehnya memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bolehnya memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Walau lam yaf'alha, meskipun dia tidak melakukannya. Tatkala seseorang berkeyakinan bolehnya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak melakukannya, itu digolongkan apa? Jatuh pada syirik al-uluhiyah. Ka'ayyara jawaza du'a'i ghairillah, seperti tatkala seseorang berpandangan bolehnya berdoa kepada selain Allah, au az-zabh li ghairillah, atau dia berpandangan bolehnya menyembelih kepada selain Allah. Tatkala dia berkeyakinan bolehnya memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, meskipun dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka orang tersebut sudah dikatakan terjatuh pada kesyirikan. Dikatakan oleh penulis buku ini, beliau menyebutkan
Jenis-jenis ibadah adalah kad-du'a, seperti doa, wal istighatsah, wal zabhi, wal nazri, wal khawfi, wal tawakkuli, wa mahabba ahadin ka mahabbatillah. Lihat bahasanya beliau, mencintai seseorang seperti dia mencintai Allah. Berarti ada syirik dalam bab al-mahabbah. Au ta'atihi fi tahlili ma haramallah, atau tatkala dia mentaati seseorang di dalam menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Au tahrimi ma ahallallah, atau mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dikenal dengan apa ini? Syirik dalam bab at-ta'ah, syirkut ta'ah. Ketika sahabat yang mulia Adi bin Hatim di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya orang-orang Nasara itu menyembah, menjadikan pendeta-pendeta mereka adalah arbaban min dunillah, tuhan-tuhan dari selain Allah azza wajalla. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah tatkala mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, ata'uhum, mereka taati? Ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, juga ditaati. Fatilka ibadatuhum. Nah, itu bentuk peribadatan kepada pendeta-pendeta Nasara pada waktu itu. Kemudian beliau menyebutkan dalil masing-masing argumentasi dari jenis-jenis ibadah tadi. Wa dalilud du'a wal istighatsah. Dalil bahwasanya doa dan istighatsah adalah ibadah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka mengendarai kapal, ya, mengarungi samudra, lautan, dan kapal tersebut akan dihempas oleh badai, da'u Allah mukhlishina lahuddin, lalu mereka memohon kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus. Falamma najjahum ilal bar, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, Allah tolong mereka, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Ketika kondisi genting kaum musyrikin, ketika kondisi susah, ittirar, mereka meminta, memohon kepada Allah azza wajalla. Namun ketika mereka diselamatkan oleh Allah azza wajalla ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Nah, ini sesuatu yang buruk pada kaum musyrikin. Allah selamatkan, ketika pada kondisi lapang mereka kembali kepada kesyirikan. Itu buruk loh. Orang yang baik, orang mukmin, orang muslim wahid, ketika kondisi sempit, genting, dia tetap bertauhid. Ketika kondisi lapang, dia tetap bertauhid. Nah, ini buruknya kaum musyrikin. Ketika sempit, ketika genting, dia ikhlas, dia bertauhid, dia memohon hanya kepada Allah. Ketika lapang, selamat, senang, kembali kepada kesyirikan. Adapun kaum musyrikin di zaman sekarang, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, syirik mereka ketika syiddah, ketika roha, mereka terjatuh pada kesyirikan. Kemudian kata beliau, disebutkan di sini di ta'liq, al-istighatsah talabul ghauts wa la takunu illa fi waqti syiddah. Nah, itu faedah ya ikhwan. Al-istighatsah maknanya talabul ghauts, meminta pertolongan.
Al-Ghauts itu pertolongan. Al-Istighatsa meminta pertolongan. Dan meminta pertolongan ini wala takunu illa fi waqti syiddah. Istighatsa tidaklah dikatakan istighatsa dan tidaklah terjadi permintaan pertolongan tersebut melainkan pada waktu syiddah, pada waktu genting, waktu sulit. Inilah yang disebut dengan al-istighatsah. Al-istighatsah bil makhluk ala qismain. Istighatsah dengan makhluk ada dua macam. Al-awwal al-istighatsatu bil makhluqi fi ma yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi. Al-istighatsah bil makhluqi fi ma la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala. Jenis yang pertama, al-istighatsah bil makhluk. Meminta pertolongan kepada makhluk fima la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala, pada perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah azza wajalla yang mampu. Fa hadza syirkun akbar. Ini syirik besar. Ketika seseorang meminta pertolongan pada waktu genting dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada dia pada waktu itu kecuali Allah azza wajalla, maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah, fa hadza syirkun akbar. Jelas? Al-istighatsah bil makhluk fima la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala, fa hadza syirkun akbar. Wa tsani al-istighatsah bil makhluk fima yaqdiru alaihi al-makhluq. Meminta pertolongan kepada makhluk pada perkara yang dimampui oleh makhluk tadi. Fa hadhihi jaizun. Jenis yang seperti ini atau fa hadza jaizun. Ini jaiz. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Tentang siapa ini? Tentang Musa alaihissalam. Fastaghathahu alladhi min syi'ati. Maka orang tersebut yang dibantu oleh Musa meminta pertolongan, ya, alal ladzi min aduwi. Datang Musa, tonjok sama Musa. Wa minasyirkil akbar an tad'u wa tatlub min ghairillahi ma la yaqdiru alaihi illallah. Termasuk bentuk syirik besar, engkau berdoa, engkau meminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah azza wajalla. Meminta rezeki, meminta anak, meminta dimasukkan ke dalam surga, meminta diselamatkan dari bahaya yang tidak ada mampu memberikan pertolongan melainkan hanya Allah azza wajalla, itu digolongkan syirik besar. Wa talab yanqasimu ila aqsamin. Sedangkan permohonan itu macam-macam. Ya. Al-awwal ad-du'a. At-talab. Nah, ini faedah. Ya. Ingat baik-baik. Ini faedah seperti ini jangan dilupakan. At-talab yanqasimu ila aqsam. Talab itu bermacam-macam. Al-awwal ad-du'a. Yang pertama doa. Huwa talab al-mutawajjih atau huwa talab al-mutawajjah minal abdi ila rabbih. Permohonan yang diarahkan dari seorang hamba kepada Allah azza wajalla. Wa huwa 'amun fil rakha'i wa syiddah. Wa la yajuzu at-ta'addi fid du'a ka an tadwa anna Allah yadhlim man zalamaka li anna Allah munazzahun 'anil zulmi. Yang pertama doa, yaitu permohonan yang diarahkan dari seorang hamba kepada Allah azza wajalla. Itu umum. Doa baik ketika lapang ataupun ketika genting. Tidak diperbolehkan dalam berdoa itu at-ta'addi, melampaui batas. Seperti tatkala engkau berdoa bahwasannya supaya Allah azza wajalla menzalimi orang yang telah menzalimi. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah azza wajalla munazzahun 'anil zulmi. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim. Yang kedua, tsani al-amr. Al-amr juga digolongkan at-talab. Huwa talabul mutawajjah minal a'la ilal adna. Al-amr
itu adalah at-talab yang berasal atau diarahkan dari orang yang tinggi ke orang yang bawah. Itu namanya talab. Makanya fi'il amr itu ada dua makna. Ya enggak? Ya betul tidak? Yang pertama bermakna ad-du'a. Idza kana minal a'la minal adna ilal a'la. Wasani bermakna al-amr. Apa makna al-amr? Apabila minal a'la ilal adna. Wa tanfidhuha yakunu hasabal istita'ah. Dalam menerapkannya, mempraktekkannya, ya, itu sesuai dengan kemampuan. Nah, ada faedah, ini faedah ya ikhwan. Ats-tsalits al-iltimas wa talabul mutawajjah min asy-syakhsi ila man yumathiluhu. Itu namanya iltimas. Permohonan seseorang kepada orang yang setara dengan dia. Antum sama-sama santri. Ya. Muhammad bilang ke sama Wandi, Wandi, ambil itu gayung. Apa namanya? Doa. Namanya iltimas. Setara dia. Kalau doa itu antum minta ke ana. Dari bawah minta ke atas. Dari atas ke bawah namanya al-amr. Kalau dari orang yang setara namanya al-iltimas. Ini faedah ya ikhwan. Ini juga disebutkan dalam bab al-lughah. Jelas? Diingat baik-baik. Faedah yang seperti ini diingat baik-baik. Ditaruh dalam kepala. Kemudian ini ada faedah ya ikhwan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-qa'idatur rabi'ah. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fi ar-raha' wa yukhlisuna fi syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-raha'i wa syiddah. Lihat disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kaidah yang keempat, kaum musyrikin di zaman kita ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan kaum musyrikin yang ada di zaman dahulu. Kenapa? Dikarenakan kaum musyrikin yang ada di zaman dahulu itu melakukan kesyirikan ketika ar-raha, ketika lapang, wa yukhlisuna fi syiddah. Namun ketika genting mereka tulus, ikhlas, murni kepada Allah Azza wa Jalla. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun. Kesyirikan yang ada di zaman kita, kesyirikan mereka terus menerus. Ya. Fir rakhai wa syiddah. Ketika lapang, ketika genting. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala itu memang benar ya ikhwan. Di zaman sekarang itu kesyirikannya lebih parah dibandingkan kesyirikan yang terjadi di zaman mutaqaddimun. Di antaranya ini tadi. Syekh menyebutkan kaum musyrikin di zaman dahulu mereka melakukan kesyirikan itu ketika rakha, ketika syiddah, ketika genting, ketika darurat mereka ikhlas dalam berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang-orang yang di zaman sekarang. Ketika lapang, ketika genting tetap melakukan kesyirikan. Yang lain, sisi parahnya kesyirikan di zaman sekarang, mereka yang disembahnya itu macam-macam. Ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah orang yang maksiat, ada yang menyembah orang yang tidak jelas biografinya. Berbeda dengan zaman dahulu, mereka menyembah orang-orang soleh, orang-orang yang dikenal kesolehannya, malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Zaman sekarang kacau balau. Orang yang mati dalam keadaan dia adalah orang yang tidak dikenal di atas ketaatan, itu juga disembah, diagungkan. Ini kesyirikannya lebih parah. Ini pertanyaan untuk antum. Ya. Boleh kan? Masih pertanyaan. Apa babnya Imam Bukhari semalam?
Babnya Imam Bukhari semalam apa? Hah? Ya, bab tarhul imam al-mas'alah ya li ashabihi, bolehnya seorang mudarris, seorang imam menyampaikan pertanyaan, melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya. Ya. Nah, pertanyaannya, sebagian orang ada yang pernah mengatakan bahwasannya tidak akan mungkin, atau mungkin kita sebagian ikhwan kita salafi yang ngajinya abal-abal, maaf bahasanya agak kasar, ngajinya abal-abal, sering mengatakan gini, bahwasannya kota Mekah dan kota Madinah adalah tempat yang tidak pernah terjadi kesyirikan sama sekali sampai hari kiamat. Allah jaga dari kesyirikan. Benar apa tidak pernyataan seperti ini? Bahwasanya kota Mekah dan kota Madinah adalah tempat yang Allah jaga dari kesyirikan. Pernyataan seperti ini benar atau tidak? Wandi. Alasannya tidak. Apa? Nah, jauh-jauh aja. Ya. Jadi gini ya, kawan, ada syubhat. Kalau tidak salah, pencetus syubhat ini Daud ibnu Jirjis. Daud bin Jirjis. Di antara syubhat yang dia gemborkan pada waktu itu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada yang namanya kesyirikan lagi di Jazirah Arab. Mekah, Madinah, semuanya tidak ada kesyirikan. Dia berdalil, ada dalilnya gini, Nabi SAW mengatakan akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Juga berdalil dengan dalil qad anna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Itu dalilnya. Dibantah panjang lebar oleh para ulama kita dari a'immatud dakwah. Masa iya Ustaz? Tuh di maktabah kita kitabnya. Ya. Jangan antum tanya, masa iya Ustaz? Antum kurang baca. Penting ya. Didudukkan oleh para ulama. Ya. Waktu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala berdakwah, itu kota Mekah, kota Madinah, pada waktu itu kuburan-kuburan itu banyak sekali kubah. Hatta kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu yang samping Masjid Nabawi, itu kubah-kubah diagungkan. Juga sama di Mekah juga. Di Taif, di banyak tempat. Dan muftinya dulu, siapa tahu untuk muftinya kota Mekah siapa? Waktu itu seingat anak Ahmad Zaini Dahlan. Ya, muftinya Ahmad Zaini Dahlan. Ana lupa sama syekh siapa kemarin di Saudi. Ana tanya, "Syekh, Ahmad Zaini Dahlan kana mufti fi Makkah?" "Na'am, sufi huwa. Asy'ari, sufiyah." Mufti. Siapa murid-muridnya?
murid-muridnya dari Indonesia. Katanya wallahu alam, tapi penisbatan katanya murid-muridnya itu Nawawi Pantani, Khalil Bangkalan, ya. Dan. Itu tadi yang dari Indonesia. Sehingga anak yang dari apa? Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan yang semisalnya. Itu murid-muridnya. Sampai si Ahmad Zaini Dahlan ini ya, menulis buku tentang bantahan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tentang bantahan terhadap Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi betul-betul ya ikhwan, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu agak dimusuhi. Antum jangan lihat Saudi Arabia sekarang. Makanya antum kurang baca. Anak kalau dengar ikhwan, dengar tolabul ilm yang apa namanya gulu dan kurang baca itu, aduh kadang hati itu miris sekali. Cobalah jangan jadi katak dalam tempurung gitu loh. Itu baca sejarah. Penting yang hal-hal yang seperti ini supaya apa? Supaya kita jangan mengkultuskan kota Mekah dan kota Madinah. Sebagian tolabul ilm, sebagian para salafi ini tadi, ya. Anak katakan salafi, jangan antum keluarkan dari salafi. Ya, salafi tolabul ilm yang butuh belajar lagi. Makanya kata Syekh Mukbil, salafiyah itu bukan jubah yang bisa dipakai bisa dilepas, tapi ilmu amal yang butuh ditata. Bahwasanya dulu sebelum ada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kesyirikan di Saudi Arabia sebelum terbentuk negara Saudi Arabia, kesyirikan di sana betul-betul besar. Di Hijaz, di berbagai tempat, di Mekah, di Madinah, di Taif dan yang lainnya, kuburan juga diagungkan. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwakan, beliau mendapat kecaman, dimusuhi. Musuh-musuhnya tadi orang-orang besar yang punya kedudukan di kota Mekah, punya kedudukan di kota Madinah. Tidak gampang ya ikhwan. Antum jangan lihat sekarang harumnya nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu beliau dimusuhi. Di antara yang musuhi beliau adalah mufti Mekah. Dan yang kedua juga, anak tanbih pada para penuntut ilmu. Sering mereka berdalih, lihat loh dalilnya itu nggak ada. Kalau memang benar, coba lihatlah di Mekah dan di Madinah. Sering kan ikhwan-ikhwan seperti itu kadang. Cobalah jingok di Mekah dan di Madinah itu cara ibadahnya. Antum umroh Ramadan, ya, umroh Ramadan. Nanti sebelum sholat itu, seingat ana, as-salatu tarawih atau salatul qiyamu rahimakumullah. Kalau kita apa? Salatul tarawih rahimakumullah. Antum kalau praktekkan di Darul Hadis ini, pasti kita kena tahzir min ahlil awa'i wal bid'ah. Ya. Antum buat aja sholat antum lebih dari 11 rakaat. Ya benar? Sebelum terakhir lebih dari 11 rakaat. Udah antum keluar semua dalil-dalil. Rasul tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat. Ya benar? Nah, di sini ana ingin terus mengajak kepada ikhwan semua kita patokan dalil. Jangan berpatokan dengan amalan suatu negeri. Nah, kadang kita terlalu hulu dengan kota Mekah dan kota Madinah sehingga kita melupakan dalil. Mekah dan Madinah bukan dalil. Dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika Salman Al-Farisi mengajak Abu Darda untuk pindah ke Palestina, apa kata Salman? Ya Abu Darda, ya Abu Darda, innal arda la tuqaddisu ahadan. Innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Bumi itu tidak bisa merekomendasi seseorang. Yang merekomendasi seseorang itu adalah amalan dia sendiri. Ini poin yang sangat penting antum ingat, tolabul ilm. Dimanapun antum berada. Sering sekali kadang sebagian orang hulu kota Madinah, kota yang suci, kota Mekah, kota yang suci. Namun kesucian kota tersebut tidak menjamin orang yang kunjung, orang yang mukim adalah orang-orang yang suci. Difahami? Terus jangan lagi ada yang tanya, ada yang memberikan pernyataan, masa iya di tanah suci masih mau bermaksiat? Payah ini kadang. Kadang sebagian orang gini, kayak apa ya? Kayak kok aneh gitu, aneh yang malah aneh gitu loh.
Kadang ada orang bilang gini, masa iya di tanah haram, tanah suci, mau nipu, mau maling, mau bermaksiat? Nah, itu orang itu berada di tanah haram, melakukan kesyirikan, mau membunuh Nabi, masih mending nyopet. Ini orang tinggal di tanah haram, nyopet mana? Nyopetnya di sana, dia di pasar. Ini orang di tanah haram samping Ka'bah, Nabi sedang sholat, ditaruh punggung Nabi SAW kotoran jeruan hewan, onta. Itu tuh apa namanya? Ngaji tuh, aduh, payah kadang. Coba agak ngaji, ikut pengajian tuh agak agak buka kepala, supaya jangan keluar statement yang kayak kok aneh gitu loh. Statement yang seperti ini muncul kenapa? Muncul menganggap suatu tempat itu tidak mungkin bisa menyebabkan orang jatuh pada maksiat. Iya apa tidak? Cobalah kalau diyakini ya, bahwasanya tempat tidak akan bisa membersihkan seseorang. Yang membersihkan seseorang adalah amalan dia. Tempat mulia, iya mulia, tapi bukan jaminan orang yang ada di sana sebagai orang yang taat. Difahami? Nah, ini penting ya ikhwan. Jadi tidak akan mungkin muncul ucapan-ucapan, masa iya tinggal di Mekah dia begini, masa iya tinggal di Madinah, masa iya. Jangan sampai ente bilang, masa iya tinggal di Mekah mau bunuh Nabi SAW, masa iya tinggal di Mekah. Itu di Mekah itu tadi dulu Nabi SAW lahir di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Bukankah yang mau membantai kota Madinah, yang mau menghancurkan kota Madinah, yang membantai kaum muslimin pada perang Uhud, mereka adalah penduduk kota Mekah? Yang mau nyerang kota Madinah adalah mereka kaum musyrikin yang dulu tinggal di kota Mekah. Sehingga Mekah, Madinah bukan jaminan orang tersebut yang tinggal di sana adalah orang yang soleh. Difahami? Innal ardo la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Ini poin penting. Difahami? Ini kadang orang yang ngajinya tanggung itu kayak gitu. Nah, kenapa anak sering sampaikan seperti ini? Yang penting, ya, supaya antum nggak hulu dimanapun. Mau dia kota Mekah, mau dia kota Madinah, mau dia kota Yaman, negara Yaman, mau dia di negeri Syam, semua kota tersebut keutamaan berkaitan dengan negerinya, bukan orang berkaitan dengan negerinya, dan juga mungkin orangnya, namun bukan jaminan orang-orang di sana adalah semuanya orang-orang yang baik. Ya. Yang bisa merekomendasi seseorang, menyelamatkan seseorang adalah hidayah amalan dia sendiri, bukan suatu wilayah. Ini poin yang penting. Kadang sebagian orang itu kayak aneh gitu loh. Kita juga lihatnya aneh. Masa iya Ustaz di tanah haram, di tanah suci mau nipu? Gak usah heran. Kok antum heran? Ya, heran. Ngapain mau heran? Di samping Ka'bah loh. Yang sholat ini Nabi. Ya, bukan ustadz, bukan kiai, Nabi. Abdullah bin Mas'ud ngelihat beberapa orang datang. Rasul sedang sujud, ditaruhlah jeruan hewan itu. Ya. Onta ditaruh di punggungnya Rasul SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau kana liman kalau aku punya kekuatan, aku akan bela Nabi SAW." Tapi Abdullah bin Mas'ud melihat saja. Itu terjadi di samping Ka'bah, dekat Multazam. Rasul sedang sujud. Itu tempat sana mustajab. Nabi SAW mendoakan mereka agar mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Dan terbukti kapan terkabulnya doa tadi, ya ikhwan? Apakah langsung faedah dari Syekh Rashad Al-Hubayshi pada ziarah terakhir anak sebelum anak pulang ke Indonesia, setelah dari Yaman sebelum pulang ke Indonesia, kami majelis dengan Syekh Rashad Al-Hubayshi. Beliau menyebutkan, ya ikhwan, sya'nu duha azim,
kata beliau. Doa itu kedudukannya sangatlah besar. Oleh karenanya sebagian salaf, sebagian sahabat ada yang mengatakan, bukanlah perkara penting bagiku adalah terkabulnya doa, tapi perkara terpenting bagiku aku adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mau dikabulkan atau tidak itu haknya Allah Azza wa Jalla, urusannya Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting bagiku aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau contohkan, lihat apa yang terjadi di Suriah. Ya, runtuh kekuasaannya Al-Asad, Bashar Asad, Hafid Asad runtuh. Bisa jadi itu semua doa dari orang-orang yang mazlumin, doa dari orang terzalimi, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang dibantai, anak kecil, para imam-imam masjid yang mendoakan dengan doa qunut nazilah pada waktu pembantaian Aleppo dan yang semisalnya. Hancur, binasa kekuasaan Al-Asad. Kata beliau, lihat Nabi SAW, doanya pun terkadang ditunda. Itu faedah yang anda dapatkan bermajelis dengan masyayikh ya ikhwan. Itulah yang kalau anda pribadi yang buat kangen umroh itu majelis dengan ulama. Ya. Beliau nyadarkan, anda juga tersadar. Nabi SAW doanya pun tidak langsung dikabulkan. Antum kalau dengar pernyataan Nabi SAW berdoa pun tidak langsung dikabulkan, masa iya Nabi tidak langsung dikabulkan? Kurang lagi, yang kurang pengajian. Ya. Dicontohkan sama beliau, ketika Nabi SAW berada di Ka'bah, datang kaum musyrikin beberapa orang. Pada saat Rasul sedang sholat, mereka meletakkan di punggung Nabi SAW isi kotoran jeruan onta. Abdullah bin Mas'ud melihat, pelanggaran bukan ini? Pelanggaran, orang sedang ibadah. Ibadahnya mana? Di samping Ka'bah. Luar biasa. Kezaliman pada saat orang sedang beribadah. Zalim atau tidak? Ada dua faedah. Faedah pertama, orang melakukan kemaksiatan di Ka'bah itu bukan sekarang, tapi dulu sudah pernah, gitu loh. Siapa yang diganggu? Bukan ustadz, bukan kiai, tapi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW berdoa agar Allah membinasakan mereka. Apakah langsung dikabulkan? Tidak. Kapan terkabulnya doa ini tadi? Pada perang Badar. Ya. Ketika mereka terkapar, Nabi SAW menyebutkan. Ya. Itu terbukti kapan? Terjadi pada perang Badar. Berapa durasinya? Kapan Rasul berdoa? Setelah hijrah atau sebelum hijrah? Itu doa sebelum hijrah. Masih di Mekah. Setelah hijrah tidak ada lagi kaum musyrikin yang ganggu. Ya. Terjadi doa kapan? Sebelum hijrah. Terkabul kapan? Ba'dal hijrah. Tahunan. Ya. Itu faedah. Nah, dari sini ikhwan, antum berdoa dan ikhtiar. Nabi kita Muhammad SAW berdoa, beliau berikhtiar. Bisa jadi doanya antum ditunda oleh Allah SWT untuk dikabulkan pada waktunya. Ya. Al-muhim ya ikhwan, yang ana ingin tekankan di sini, antum agar tidak hulu dengan suatu tempat, dengan suatu negeri. Mau dia Mekah, mau dia Madinah, mau dia negeri Syam, mau dia negeri apapun. Yang terpenting bagi kita semua adalah berbenah pada diri kita dan bertamassuk dengan dalil. Tamassuk dengan dalil perkara yang sangat penting. Kemudian dalilul dzabhi. Qala Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini ikhwan sangat bagus menurut ana antum hafalkan dalil-dalilnya. Jangan antum santai-santai, dihafalkan. Jadi antum tahu. Antum bisa pakai untuk khutbah, bisa pakai untuk ceramah, bisa pakai seperti ini, ya. Antum punya dalil. Dalilul dzabhi. Qala Allah Subhanahu wa taala. Qul
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah azza wajalla. Dengan demikian itulah aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Qala al-'allama al-Utsaimin az-zabhu izhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Az-zabh adalah izhaqur ruh, ya, melepaskan ruh dengan cara mengalirkan darah pada sisi yang khusus. Jadi izhaq, menghilangkan ruh, melepaskan ruh dengan cara mengalirkan darah pada sisi yang khusus. Di mana sisi yang khusus kalau menyembelih? Leher. Wa yaqa'u dzabhu ala wujuh. Menyembelih ini terjadi dengan beberapa sisi. Ada beberapa bentuk. Al-awwal ayyuqsada bihi ta'zimul mazbuhilah wat tazallulu wat taqarrubu ilaihi. Yang pertama, diinginkan dengan sembelihan tadi ta'zimul mazbuh, mengagungkan yang disembelih. Wat tazallul lahu, serta merendahkan diri untuk yang dia persembahkan tadi. Jadi tujuannya dengan sembelihan tadi mengagungkan yang dipersembahkan untuk disembelih tadi, untuk merendahkan diri, untuk bertakarrub kepadanya. Fahadha ibadatun la yakunu illa lillahi ta'ala. Ini adalah ibadah yang tidak diperuntukkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alal wajhil ladzi syara'ahu Allah taala, dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Tatkala dipalingkan kepada selain Allah, itu digolongkan syirik besar. Liqaulihi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, menyembelihku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu melainkan hanya bagi Allah azza wajalla. Dengan hal tersebutlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri. Jelas? Ini dalilnya, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, wa nusuki ay dzabhi, wa mahyaya, hidupku, wa mati, dan matiku milik Allah Rabbul Alamin. Menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan seseorang, mengagungkan makhluk, ini digolongkan apa? Syirik akbar, syirik besar. Kemudian as-tsani, menyembelih untuk orang lain. Ayuqsada bihi ikramud dhaif, dalam rangka untuk memuliakan tamu. Yang diinginkan dengan sembelihan tadi memuliakan tamu. Aw walimatun li ursin wa nahwi dzalik, atau walimatu urus dan yang semisal itu. Fahadza ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban. Ini diperintahkan, ya, secara hukum diperintahkan, baik hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa qaulihi li Abdurrahman ibni Auf hina tazawwaja aulim walau bisyatin. Dan juga ucapan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf ketika Abdurrahman bin Auf nikah, Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyah, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Jadi kalau walimah afdolnya apa? Ada yang disembelih, ada hewan
yang disembelih, itu afdolnya. Walaupun dengan seekor kambing. Jadi ada hewan yang disembelih, itu afdolnya. As-salis, yang ketiga, ayyuqsada bihi at-tamattu' bil akl awil ittijar bihi wa nahwu dzalika fa hadza min qismil mubah. Jenis yang ketiga, menyembelih yang diinginkan dengan sembelihan tadi bernikmat-nikmat dengan makannya, dengan menjualnya atau yang semisal itu, ini termasuk jenisnya mubah. Fal aslu fi al ibahah. Jadi kalau antum menyembelih untuk makan, untuk jualan, itu mubah. Nah, di sini ya ikhwan, kenapa sangat dianjurkan makan daging kurban? Karena daging kurban tersebut, dagingnya adalah daging sembelihan yang niat penyembelihannya untuk ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan daging-daging yang lain yang mungkin antum bisa dapatkan, namun bisa jadi niatnya menyembelih adalah untuk perkara yang mubah, untuk jualan, untuk memuliakan tamu atau yang semisalnya. Kalau itu niatnya apa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Liqaulihi ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Di sini disebutkan kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menciptakan untuk mereka dari segala sesuatu yang kami ciptakan dengan tangan kami, berupa hewan-hewan. Mereka berhak memilikinya, kami tundukkan hewan tersebut untuk mereka. Di antara hewan-hewan tersebut, faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Di antara hewan tersebut ada yang merupakan tunggangan mereka, ada juga di antara mereka yang memakannya. Jelas? Wadih, jelas ya ikhwan. Kemudian pertanyaan diajukan kepada Muhammad. Pertanyaannya, Muhammad, kalau ada seseorang menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla, ya, untuk selain Allah Azza wa Jalla, tapi antum yang menjual hewan tersebut kepada dia. Dia beli kambing, tujuannya untuk disembelih di atas jembatan supaya tidak ada orang kecelakaan di sana. Banyak demitnya sana, banyak antu wewe, genderuwo, katanya mereka. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Kan yang syirik dia, bukan antum. Itu kan jualan. Umar, Muhammad, si apa? Ahmad. Faham enggak pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Nah, boleh apa enggak? Antum balik dusun, antum ada kambing, adung nak beli kambing antum untuk disembelih di kuburan Puyang, boleh beda? Dibelinya mahal kambing, 5 juta, jual di deh. Tapi dia pakai untuk nyembelih di kuburan Puyang. Mahal mat, kan jual beli mubah. Antum jual apa tidak? Apa tidak boleh jual?
Nah, kalau kita jual, sama saja maknanya membantu dia melakukan kesyirikan. Tidak boleh. Jelas? Udah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.